Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pramaswari, NIM 40. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hemofilia. Nah, jadi yang pertama dari definisinya dulu. Untuk definisinya sendiri, hemofilia ini adalah berupa penyakit turunan yang eh, diakibatkan karena kurangnya faktor pembekuan darah. Jadi dia itu berupa kelainan perdarahan karena darah yang sulit membeku. Nah, hemofilia ini dibagi menjadi 3. Jadi ada hemofilia A, hemofilia B, dan hemofilia C. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, jadi berdasarkan sumber yang saya temukan, diperkirakan kejadian hemofilia ini adalah sekitar 1 dari 10.000 kelahiran. Nah, berdasarkan survei tahunan yang dilakukan oleh WFH, ini menunjukkan bahwa jumlah orang dengan hemofilia di dunia ini adalah sekitar 400.000. Nah, umumnya yang paling sering ini adalah hemofilia A, sekitar 80 sampai 85%. Nah, tetapi hemofilia A dan B ini yaitu tergantung dari jenis kelaminnya. Nah, biasanya yang banyak terjadi adalah jenis kelamin perempuan jika hemofilia A dan hemofilia B. Nah, tetapi kalau hemofilia C, dia ini tidak memandang perbedaan jenis kelamin, jadi bisa kena ke yang jenis kelamin perempuan maupun yang laki-laki. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk etiologinya sendiri, jadi etiologinya ini penyakit ini diturunkan dengan cara X-linked resesif untuk hemofilia A dan B, sedangkan autosomal resesif untuk hemofilia C. Jadi hemofilia A dan B ini dia itu termasuk penyakit X-linked resesif karena gen faktor 8 dan faktor 9 yang mengalami defisiensi atau mengalami gangguan. Sedangkan yang hemofilia C dia itu disebabkan karena defisiensi kongenital faktor 11 yang disebabkan mutasi gen faktor 11. Nah, untuk yang hemofilia C ini dia itu secara autosomal resesif, beda dengan yang hemofilia A dan B, seperti itu. Untuk gejala kliniknya sendiri, tadi yang saya sebutkan bahwa hemofilia ini adanya perdarahan. Jadi karena defisiensi faktor pembekuan darahnya. Nah, jadi gejalanya adalah yang paling utama darah sukar membeku. Jadi terdapat perdarahan pada hidung karena mimisan, akhirnya sulit berhenti. Terus juga perdarahan pada luka. Jadi terjadi perdarahan pada luka akhirnya sulit berhenti. Terus pendarahan pada gusi, terus perdarahan saat sunat. Bisa ditemukan di fesesnya, juga bisa ditemukan di urinnya. Lalu mudah mengalami memar. Nah, biasanya juga terjadi perdarahan pada daerah sendi yang ditandai dengan nyeri, lalu bengkak pada yang paling banyak tuh pada sendi, lutut, dan siku. Nah, untuk patofisiologinya rata-rata sama hemofilia A, B, dan C, cuman ini bedanya adalah defisiensi dari faktornya. Jadi kalau untuk yang hemofilia A itu karena faktor 8. Nah, faktor 8 ini dia itu merupakan protein plasma yang komponennya itu diperlukan untuk pembekuan darah. Jadi faktor tersebut sangat dibutuhkan untuk pembekuan darah, bekuan fibrin pada tempat pembuluh darah yang mengalami cedera. Seperti itu. Nah, untuk yang hemofilia B, nah ini karena defisiensi faktor 9-nya. Jadi faktor 9 adalah serin protease yang terdiri dari 415 asam amino dan disintesis di dalam hati serta merupakan protein yang tergantung pada vitamin K. Nah, vitamin K itu sangat diperlukan untuk proses pembekuan darah, seperti itu. Dan yang hemofilia C, jadi dia karena defisiensi faktor dari gen 9, jadi faktor 9. Nah,
karena ini disebabkan oleh mutasi pada faktor 9 yang mempengaruhi ekspresi faktor 9 dalam sistem pembekuan darah. Jadi faktor 9 itu juga penting dalam pembekuan darah, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri jadi ada 3 yang saya temukan di buku. Ini yang pertama adalah tes penyaring. Jadi tes penyaring itu kita melihat dari ATPP sama PPT-nya, seperti itu. Dan untuk tes konfirmatifnya, jadi kita dilihat dari defisiensi faktor 9, 8, dan faktor 11-nya. Lanjut dilihat juga pemeriksaan pada karir wanita. Jadi kan biasanya yang berpengaruh itu di hemofilia A dan B untuk karir pada wanitanya. Pengobatannya, jadi pengobatan pada hemofilia ini berdasar prinsipnya itu bersifat multidisiplin, dilakukan oleh ahli klinik. Nah, modalitas terapinya sendiri itu diberikan faktor 8 untuk hemofilia A, diberikan faktor 9 untuk hemofilia B, dan faktor 11 untuk hemofilia C. Dan selanjutnya bisa dilakukan pencegahan kecacatan dengan pendidikan kesehatan. Terus bisa juga dilakukan rehabilitasi apabila terjadi kerusakan pada daerah sendinya. Untuk komplikasinya, komplikasinya sendiri, jadi jika terjadi perdarahan yang terus-menerus, ini hemofilia ini dapat menyebabkan shock hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Selain itu, komplikasi lain yang bisa terjadi saat mengalami hemofilia adalah perdarahan di otot, juga di sendi dan di saluran cerna, dan organ lainnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.